tahu, pasti nyoba, aku bisa. Yes! Oke. Awali mari kita bayani pada dulu ya. Siapa yang bikin? Saya Bu. Ya, silakan ya. Ini siap. Sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai dengan keinginan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Salam kepada guru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya Ibu absen dulu ya. Ada yang tidak hadir hari ini? Ada Bu. Ada semua ya? Ya, Bu. Alhamdulillah ada semua. Sebelumnya Ibu mau tanya, siapa yang masih ingat materi minggu lalu? Saya Bu. Silakan Arianto. Struktur tulang, dasar penyusun tulang, proses klasifikasi hubungan antar tulang. Iya, jadi kemarin itu ada 4 ya. Nah, tepuk tangan untuk Arianto. Mungkin masih ada yang lain yang masih ingat materi minggu lalu. Ya, silakan Dewi. Dasar penyusun tulang terdiri atas 1. Sel kolintor, 2. Osteoblas, 3. Osteosit, 4. Osteoblas. Ya, tepuk tangan keras nih. Nanti kita silakan Pak ya. Untuk angkat kursi, silakan Bapak Umar. Tolong angkatkan kursi yang di sana. Oh, ini ya. Ya. Kasih ya. Silakan dulu. Tadi saya sendiri smart. Mungkin ada yang tahu apa yang dilakukan di smart tadi. Dengan meja ini, kursi. Ya, maka Kursi. Kenapa Isman bisa mengangkat kursi tersebut memindahkan ke tempat lain? Rena tanya sama Karena ada motor. tukang seni dan motor. Karena terjadinya kerjasama antara seni dan tukang motor. Ya, kerjasama antara seni Kurang dan motor. otot. Apa kaitan antara tulang, otot, dan seni? Kaitan antara tulang, sendi, dan otot sangat erat sehingga apabila ada satu yang hilang atau mengalami kelainan, maka sistem gerak manusia tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Sebelum kita masuk ke materi selanjutnya, Ibu akan membacakan dulu tujuan kita belajar pada hari ini. Yang pertama, dengan kegiatan pembelajaran kita pada hari ini, kalian nanti akan dapat menguraikan jenis otot dan sifat kerja otot.
Pengertiannya otot. Ya, ada antagonis. Ya. Nah, ini dia. Fleksi dan ekstensi. Ini apa? Ronasi dan koordinasi. Pada saat kita menembukkan tangan dan mengenang dada. Sinergis. Yang kedua adalah sinergis. Ini bekerja secara bersama-sama ya. Nyambung. Nah, antara otot bicep dengan otot tulang lengan bawah. Cara gerak otot. Kedua ya, berkontraksi dan relaksasi. Kalau berkontraksi berarti ototnya menggerak. Coba kalian biasa lihat ya. Benar langsung begini. Nah, di sini agak keras kan? Coba keras dah. Ini adalah otot ya. Lalu misalnya kalian bertanya dari mana bun kalsiumnya itu? Nah, kalsiumnya itu dari sarkoplasmic reticulum ya. Itu adalah cairan di otot. Tempat menghasilkannya kalsium. Sekarang kalian kerja kerjanya. Ya. Lanjutkan tadi. Itu ya. Seperti tadi ya. Dia jelas, sudah jelas ya. Jelas ya. Gimana proses kontraksi otot. Bagi yang sudah, nanti ya. Angkat tangan. Ya sudah. Kalau ada yang belum mengerti, tolong ditanyakan ya. Kalau ketiga adalah Jadi saya di sini untuk mewakili kelompok saya untuk menyampaikan hasil diskusi kami. Jadi bagaimana struktur otot rangka berdasarkan ada tidaknya bisa terangkat sebagai kajian. Jadi otot terdiri dari otot rangka atau otot lurik yang melekat pada rangka. Otot jantung melekat pada jantung dan otot poros berada pada saluran sentral. Struktur ketiga otot tersebut memiliki perbedaan. Otot rangka dan otot jantung sama-sama lurik, tapi otot rangka intinya di tepi dan tidak bercabang. Sedangkan otot jantung intinya di tengah dan bercabang. Otot manusia yang baru saja mati cenderung menjadi kaku. Rigor mortis, rasa latih yang berarti kekakuan saat mati, diakibatkan oleh habis load totalnya ATP dalam rangka otot. Oleh karena itu, ATP diperlukan untuk melepaskan miosin dari aktin dan menompa CA2+ keluar dari sitosol. Otot menjadi terkontraksi kronis dimulai sekitar 3 atau 4 jam setelah kematian. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya ingin membacakan hasil diskusi kami. Kesimpulan dalam hasil diskusi kami yaitu sarkomer, sars daging tubuh meros bagian adalah unit anatomis dan fungsional otot lurik. Sekian dan terima kasih. pertama kelompok ya. Ini juga kelompok lain siapa yang bertanya? Silakan Yusma bertanya. Kelompok berapa Yusma? Berdiri. Saya ingin bertanya kepada kelompok 1, apa hubungan antara otot, tulang dan sendi? Apa hubungan? Ulang-ulang. Apa hubungan antara otot, tulang dan sendi? Ya, apa hubungan antara tulang, otot, dan sendi? Silakan kelompok 1 untuk menjawab. Langsung menjawab. Bisa sekolah. Baik, terima kasih pertanyaan yang telah diberikan kelompok 1. Izinkan saya untuk menjawabnya. Perkenalkan, nama saya Sekian. Jadi pertanyaannya tadi, apa hubungan antara otot, tulang, dan sendi? Hubungan antara otot, tulang, dan sendi sangatlah erat. Ketiganya baik itu otot, tulang, dan sendi adalah komponen-komponen penyusun sistem gerak pada manusia. Otot merupakan alat gerak aktif dan tulang merupakan alat gerak pasif.
Sementara sendi sendiri adalah penghubung antara tulang yang satu dengan tulang yang lain. Terima kasih. Ya, tentang Rismawati. Mau bertanya ke kelompok mana? Saya akan mengajukan pertanyaan pada kelompok 3. Kelompok 3. Silakan kelompok 3 ya dengan pertanyaannya semuanya. Apakah jumlah dan jenis otot pada atlet, binargawan, dan orang biasa berbeda? Silakan Arianto. Perkenalkan, nama saya Arianto. Saya kapten kelompok 3 yang menjawab pertanyaan dari kelompok 2. Secara kualitas otot binaragawan memang berbeda. Namun binaragawan sering melatih otot dan menyebabkan otot menghasilkan lebih banyak mitokondria. Secara signifikan akan menaikkan durabilitas dari otot sehingga lebih tahan. Selain itu, karena sering digunakan, otot mereka menjadi lebih padat dan keras. Iya. Ya, jawabannya. Semua jawabannya sudah terjawab, Pak? Sekarang kita menurut ya kita buat kuis dulu. Kuis, saya mau tahu sampai di mana pemahaman kalian, ya. Ibu akan menempelkan kartu, ya. Coba semua orang. Kuis dulu sini, kelompoknya. Coba, kalian lihat. Ya, sini. 1, 2, 3, 4. Coba ya, di sini ibu sudah tempel nomor. Di nomor ini ada soal. Ya, bagi nanti yang naik, silakan dijawab. Ya, oke. Kita dari mana ya? Kelompok 1, kelompok 2, enggak, setiap kelompok boleh naik ya. Kita mulai dari ujung sana. Kelompok 1, kelompok 2 dari ujung situ, putar ya. Kalau di sini dari Smart maju. Siapa nih? Rumahnya Sita maju. Setelah itu, kalau tidak bisa dijawab, tempel kembali ya. Maju lagi temannya yang di sampingnya. Oke, ya. Ya. Bukan kalau tidak bisa jawab, tempel kembali, maju lagi. Dari lagi Smart ke sini ya. Smart ke sini. Oh, geser ke sini ya. Pindah-pindah, Bu, kayak berputar, Bu. Ya, kayak begitu ya. Ya, Bu. Oke, kita mulai sekarang. Silakan, bawa tangan ya. Silakan di sana. Risma, silakan. Ya, lihat. Namanya, lanjut bagus. Ada tidak diperintah otak memiliki banyak inti sel, tidak cepat lelah, bereaksi lambat, kerjanya diotomatis secara otonom disebut otot jantung. Demikian, betul tidak? Coba dengar yang empat. Otot bagian tengah otot yang menggelembung disebut iya benar. Berapa? 4 ya? Bu, kita punya banyak yang bertanya. Banyak yang bertanya. Jadi Bu, bagaimana itu Bu? Jadi yang mana siapa dong? Kelompok 1. Banyak bertanya. Wajar dia Bu Pak. Orang sih 6. Iya, nampak. Ada banyak. Yang menang adalah kelompok 1. Siapa yang mau mengambil kesimpulan dulu? Ya, silakan Suan. Kesimpulan. Saya memberikan kesimpulan ya, atas pelajaran kita hari ini. Otot terbaik dari tiga itu otot turing atau otot rangka, volunteer, bibirnya, turing, tinggisannya di tengah. 2, otot jantung.
2 selesai. Masih ada yang dulu.